sekarang kita masuk ke dalam fase first interview. Ini fase yang kedua dalam proses Kanban yang ada di modul rekrutmen. Jadi kalau Anda lihat, kalau saya buka filenya ini, kalau saya klik application, nah first interview itu ada di posisi ini setelah initial qualification. Terus setelah itu ada first interview, terus ada second interview, ada kontrak proposal, ada kontrak singet. Saya sedikit pengulangan, kalau initial qualification itu adalah semua data pelamar yang masuk, semua dokumen data pelamar yang masuk. First interview itu adalah file file karyawan yang sudah diloloskan, yang sudah lolos uji dokumen. Jadi misal kita mensyaratkan harus lulusan SMK, nah itu kita bisa mensortirnya terlebih dahulu. Kalau emang sudah sesuai secara dokumen, itu bisa kita tarik dari initial qualification ke first interview. Jadi bisa kita lakukan, dia itu sudah lolos untuk tes dokumen. Kita kembali ke narasi lagi. Oke, ini ya. Tahapan ini adalah tahapan bagi calon karyawan yang sudah lolos pemilihan secara dokumentasi. Kalau emang sudah lolos, kita bisa memindahkan dari initial qualification ke first interview. Ada dua cara. Yang pertama, Anda tinggal menarik blok nama calon karyawan ke dalam kolom first interview, atau nama calon karyawan ini bisa Anda klik, kemudian fasenya itu jenengan Anda rubah. Nah, di sini ada fasenya. Ini yang Anda rubah. Initial qualification Anda rubah, Anda klik yang first interview. Nah, itu cara yang kedua. Jadi caranya ada dua. Anda tinggal menarik blok dari initial qualification, atau Anda rubah di data calon pelamar. Anda klik namanya, Anda rubah di calon data pelamar. Itu caranya kalau Anda mau merubah status dari seluruh dokumen yang masuk. Anda sortir dokumen yang sudah lolos atau calon karyawan yang sudah lolos dokumennya bisa Anda masukkan ke dalam fase first interview. Nah, kalau sudah Anda tarik, nanti akan ada simbol seperti ini. Terus kemudian kalau sudah membuat first interview, Anda bisa melanjutkan nanti untuk membuat jadwal interview. Jadwal interview ini disarankan kalau memang sudah ada koordinasi ya antara pihak yang akan melakukan interview dan calon interview. Semisal yang akan melakukan interview adalah HRD. Nah, HRD itu harus menyediakan waktunya kapan, dan calon interview itu juga harus sinkron waktunya. Jadi janjiannya itu sinkron. Janjiannya itu bisa kita catat di dalam formulir yang ada di Odoo ini. Kita akan memperbantukan modul kalender yang di situ bisa kita lakukan pencatatan penjadwalan. Seperti itu. Nah, ini narasinya seperti ini. Kalau Anda mau menjadwalkan, Anda tinggal setelah Anda tarik, terus Anda klik titik 3 ini, terus Anda klik schedule interview. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan modul kalender. Kemudian Anda pilih mana tanggal dan jam yang sudah kita jadwalkan. Kalau sudah, di summary-nya Anda klik nama pertemuannya itu apa, kemudian klik edit. Nah, setelah Anda klik edit ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini Anda bisa mengisikan siapa saja yang akan hadir, terus mulainya jam berapa, durasinya berapa lama, terus ini berhubungan dengan kegiatan apa,
apakah ada pengingatnya dan lokasinya di mana. Ini kalau Anda mau menggunakan reminder atau menggunakan penjadwalan yang ada di modul kalender. Oke, kita coba sedikit praktek ya. Kita masuk ke dalam modul rekrutmen, terus klik application, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk dari initial qualification ke first interview, caranya kita tinggal menarik seperti ini, ataukah saya kembalikan dulu. Ini itu tinggal Anda klik first interview. Nah, nanti dia akan otomatis berubah. Kita coba cek ya. Nah, dia akan berubah statusnya di first interview. Nah, kemudian kalau mau melakukan penjadwalan gimana caranya? Caranya Anda bisa klik titik 3 di sini, terus klik schedule interview, ataukah Anda bisa klik namanya, terus klik meeting. Ini nanti hasilnya sama, nanti akan ketarik ke dalam modul kalender. Nah, kemudian Anda tinggal pilih mana tanggal yang akan Anda jadwalkan untuk melakukan pertemuan atau melakukan interview. Saya contohkan di sini tanggal tanggal 22. Nah, di sini summary-nya langsung menunjukkan filenya. Kita tinggal tambahkan aja interview. Terserah Anda mau kasih nama apa, saya cuma ngasih contoh aja ini ya. Kalau sudah, klik edit, jangan create ya, klik edit. Nah, kalau sudah, Anda tinggal memberikan siapa saja yang hadir di sini. Kalau memang belum ada nama usernya, Anda bisa menambahkan secara create and edit seperti itu. Terus Anda bisa menambahkan mulainya jam berapa, misal tanggal 22 jam 8. Oke. Terus durasinya berapa lama, misal 2 jam. Adakah pengingatnya? Pengingatnya ini nanti kalau sudah disinkronkan sama email, sepertinya nanti akan bisa dilakukan pengingat. Tapi kalau belum, ya cuma muncul notifikasi sepertinya. Terus lokasinya di mana? Lokasinya di kantor. Terus deskripsinya apa? Deskripsinya misal interview dengan calon kepala cabang. Ini contoh aja. Deskripsinya nanti mau Anda buat lebih simpel atau Anda mau kosongin terserah. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal klik save. Oh ya, kalau Anda juga hadir, berarti Anda juga harus input nama Anda sendiri. Misal di sini saya akan klik nama saya sendiri. Terus klik save. Nah, nanti akan muncul jadwalnya di sini. Jadi hari Jumat jam 8 sampai jam 10 ada jadwal untuk interview. Itu cara melakukan pemindahan dari status inisial atau status semua data dokumen yang masuk, kemudian kita pindahkan dokumen yang sudah lolos ujian dokumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.